Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, siswa kelas 6 sekolah dasar dimanapun adik-adik berada. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita akan membahas materi menerima qada dan qadar. Itu terdapat pada pelajaran yang ketujuh. Jadi untuk pelajaran ketujuh ini sebenarnya sudah kita bahas sebelumnya. Salah satunya itu adalah menerima qada, ya, tentang qada. Nah, jadi kita pada materi kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang qadar. Jadi kalau materi sebelumnya kita membahas tentang qada, dan untuk materi kali ini kita fokus kepada materi qadar. Baik adik-adik, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada kesempatan ini, saya mengajak adik-adik untuk bersama-sama berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Adik-adik sekalian, kita masuk ke pembahasan kita, yakni qadar, ya. Jadi qada dan qadar itu merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tentang qada kita sudah bahas pada video sebelumnya, pada materi sebelumnya, dan kita akan fokus kepada materi qadar, ya. Jadi untuk langkah awal, adik-adik silahkan perhatikan cerita yang akan saya ceritakan berikut ini. Kita mulai, ya. Maryam ditunjuk gurunya untuk mengikuti lomba pidato tingkat kecamatan mewakili sekolahnya. Maryam belum bisa mengarang pidato sendiri. Ia minta bantuan kepada kakaknya Fahri. Setiap hari, Maryam melatih diri di muka kaca di kamarnya. Dengan suara lantang dan fasih, Maryam berusaha latihan pidato. Kadang di kamar atau kadang di ruang tamu di hadapan ibunya. Maryam tidak merasa kesulitan melafalkan ayat Al-Quran. Cuma gaya berpidato harus benar-benar dipelajarinya. Maryam sering merekam para ustaz atau ustazah yang berceramah di televisi. Maryam masih merasa grogi bila berpidato di depan orang banyak. Oleh karena itu, ia minta ibunya selalu mendampinginya saat ia berlatih. Hari pelaksanaan lomba keterampilan agama Islam pun tiba. Maryam merasa sudah siap lahir dan batin. Ketika namanya dipanggil panitia untuk tampil, Maryam pun segera ke mimbar dan berpidato sesuai latihan. Panitia memberi batasan waktu 30 menit. Batas waktu yang diberikan itu dimanfaatkan oleh Maryam dengan baik. Maryam pun membawakan pidato dengan tema hormat kepada orang tua. Para penonton memberi tepuk tangan setelah Maryam turun dari mimbar. Tiba saatnya yang mendebarkan Maryam, yaitu pengumuman juara pidato. Para hadirin dan anak-anak yang berbahagia, kami akan mengumumkan para pemenang pidato.
Suara Pak Karim, salah seorang panitia lomba pidato. Maryam dan para peserta lomba pidato lainnya berdebar dan harap-harap cemas. Anak-anak, pemenang pertama lomba pidato tahun ini jatuh kepada Maryam. Suara Pak Karim lantang mengumumkan juara pertama pidato. Betapa senangnya hati Maryam mendengarkan pengumuman tersebut. Maryam pun sujud syukur. Berbeda dengan Mila yang juga ikut lomba pidato. Wajah Mila tampak sedih. Ia tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya karena belum berhasil menjadi juara lomba pidato tahun ini. Mila menyadari bahwa ia tidak giat berlatih seperti Maryam. Adik-adik sekalian, jadi di dalam cerita ini kita ditampilkan cerita tentang seorang anak yang awalnya tidak pandai berpidato, masih terbata-bata dalam berpidato, masih canggung dalam berpidato. Bahkan dia tidak mampu membuat pidato sendiri. Namun dia tidak kehabisan akal untuk berusaha supaya bisa memiliki pidato. Makanya si Maryam ini meminta bantuan kepada kakaknya untuk membantu membuatkan pidato. Dan Maryam pun senantiasa latihan setiap hari, setiap saat. Bahkan dia sering melakukan beberapa hal, misalnya berceramah depan cermin, kemudian menyuruh ibunya mendampinginya untuk berpidato supaya dia terbiasa berpidato di depan orang-orang. Kemudian dia pun sering merekam ustaz-ustazah yang sedang ceramah untuk dijadikan bahan pelajaran. Dan pada saat lomba pidato pun hasilnya sangat memuaskan karena Maryam memang sangat berusaha untuk mendapatkan hasil yang maksimal di dalam lomba pidato ini. Berbeda dengan Mila yang juga peserta pidato. Mila yang tidak seperti Maryam seriusnya dalam berlatih itu tidak mendapat juara lomba. Namun Mila menyadari bahwa memang dia tidak giat berlatih seperti Maryam. Adik-adik sekalian, jadi memahami arti qadar. Qadar atau takdir adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Namun qadar ini dapat diubah dengan usaha manusia atau ikhtiar. Jadi ini sudah seperti kisah ikhtiarnya Maryam di atas yang gigih berlatih berpidato. Akhirnya membuahkan hasil menjadi juara pertama pidato dalam kegiatan lomba keterampilan agama Islam. Jadi dalam memahami arti qadar ini kita bisa mengambil contoh pada ceritanya Maryam tadi, bahwa Maryam berikhtiar, Maryam berusaha keras untuk berlatih dan berusaha agar supaya bisa tampil maksimal dalam lomba pidato tersebut. Dan akhirnya hasilnya pun sangat memuaskan karena Maryam ini mendapat juara pertama pada lomba pidato tersebut. Oke, selanjutnya ikhtiar artinya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Sesuatu itu terjadi atau tidak terjadi pasti ada sebabnya. Kita bekerja keras sehingga berhasil dan sukses. Keberhasilan usaha tergantung dari gigih atau tidaknya kita usaha. Untuk mencapai keberhasilan diperlukan kehati-hatian pada banyak faktor. Misalnya,
Allah Subhanahu wa taala memberikan modal kecerdasan kepada kita. Hendaknya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk kebaikan diri sendiri, mengejar cita-cita. Kesuksesan tidak datang sendiri, tapi diusahakan dengan sungguh-sungguh. Artinya, kita ingin menjadi anak pintar, kita harus ikhtiar atau belajar dengan giat. Adik-adik sekalian, bahwa di dalam pembahasan kali ini kita diajarkan bahwa suatu kesuksesan itu tidak terjadi begitu saja. Di balik orang-orang yang sukses itu pasti ada usaha yang gigih untuk mencapai kesuksesan itu. Ya. Jadi adik-adik sekalian, ketika ingin menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang pintar, ya, adik-adik harus berusaha semaksimal mungkin, ya, supaya bisa mencapai cita-citanya tadi. Kenapa? Karena sesungguhnya kita manusia itu sudah dibekali banyak hal oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita menggunakan modal yang diberikan Allah itu kepada kita dengan sebaik-baiknya. Ketika kita berusaha mengasahnya, kecerdasan yang kita miliki kita gunakan dengan sebaik mungkin, maka insya Allah itu akan membuahkan hasil yang memuaskan. Sama halnya adik-adik siswa kelas 6 yang sebentar lagi akan menghadapi ujian untuk kelulusan. Ketika adik-adik ingin lulus, ya, adik-adik harus berusaha semaksimal mungkin untuk belajar. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, adik-adik sekalian harus berusaha semaksimal mungkin dan berdoa sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di ujian nanti adik-adik bisa menjawab jawaban dengan benar dan bisa lulus. Selanjutnya, adik-adik, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Artinya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Dari ayat ini kita bisa lihat di potongan ayatnya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi artinya itu sesungguhnya Allah tidak akan la yughayyiru, tidak akan mengubah ma biqaumin, nasib suatu kaum, hatta sampai yughayyiru ma bi anfusihim, sampai dia yughayyiru mengubah ma bi anfusihim, nasibnya sendiri.
Jadi maksudnya adalah bahwa sesungguhnya Allah itu menyuruh kita untuk berusaha, karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengubah nasib kita kecuali kita sendiri yang berusaha mengubah nasib kita itu. Ingin pintar, ya kita harus berusaha untuk belajar. Ingin kaya, ya kita harus berusaha untuk bekerja dan lain sebagainya. Kemudian disambung lagi, wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalahu. Jadi ketika Allah itu menginginkan suatu keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Nah, jadi selain kita tadi berusaha untuk mengubah nasib kita sendiri, kita juga tidak boleh lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena yang punya kehendak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia hanya berusaha dan berusaha, kemudian yang menentukan itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu penting kita berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan usaha yang kita lakukan itu ya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa kita. Doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga usaha kita itu membuahkan hasil yang maksimal. Ya, begitu adik-adik ya. Jadi setiap manusia wajib berusaha agar dapat mengubah nasibnya. Kita tidak boleh menyerah pada kesulitan-kesulitan sebelum berusaha. Kita diwajibkan berusaha. Segala sesuatu yang kita peroleh tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus diusahakan. Misalnya, kita melihat sahabat menjadi juara kelas, atau juara lomba matematika, atau juara membaca Al-Quran. Hal itu diperoleh dengan belajar keras, perjuangan, dan usaha yang sungguh-sungguh. Jadi adik-adik sekalian, di dalam kita berusaha, kita tidak boleh menyerah pada kesulitan-kesulitan yang ada, yang kita hadapi ya. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, kita harus usahakan untuk bisa kita selesaikan. Karena segala sesuatu itu tidak datang dengan begitu saja. Pasti kita harus berusaha untuk mendapatkan sesuatu itu. Nah, ini ada contohnya bahwa ketika kita melihat teman kita yang juara kelas, ranking 1, ranking 2, ranking 3. Kita melihat teman-teman kita yang misalkan juara lomba matematika. Kita melihat teman-teman kita yang misalnya juara lomba membaca Al-Quran. Itu tidak datang begitu saja. Tetapi itu mereka usahakan. Mereka belajar dengan giat, berlatih dengan giat supaya memperoleh hasil itu. Makanya mereka bisa juara kelas, ranking 1, ranking 2, ranking 3 dan sebagainya. Kemudian bisa juara lomba membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Ya, makanya itu perlu ada usaha. Ya. Jadi adik-adik sekalian, kita akan masuk ke contoh-contoh qadar. Jadi contoh-contoh qadar antara lain, yang pertama, menjadi pintar dan menjadi juara kelas karena belajar dan berdoa. Kemudian yang kedua, menjadi juara lomba pidato atau juara lomba cerdas cermat karena gigih dan berlatih. Ya. Kemudian selanjutnya, menjadi anak yang disenangi dalam pergaulan karena ramah dan suka menyapa kepada siapa saja. Kemudian selanjutnya, menjadi anak yang pandai membaca Al-Quran dan menjadi qari'ah, ya, terbaik di sekolah atau sampai ke tingkat provinsi, harus usaha yang gigih. Jadi adik-adik sekalian, ini beberapa contoh yang bisa kita lihat, contoh-contoh dari qadar itu sendiri. Jadi sebelum kita lanjut ke hikmahnya, hikmah mempelajari qadar itu, saya akan mencoba memberikan pemahaman kepada adik-adik tentang perbedaan dari pelajaran kita sebelumnya, pada video sebelumnya, yaitu qada dengan qadar ini.
Kalau qada itu suatu ketentuan Allah yang tidak bisa diubah, ya. Tidak bakalan bisa diubah. Contohnya yang pernah kita pelajari sebelumnya bahwa matahari itu senantiasa akan terbit di timur dan akan terbenam di barat. Itu tidak bisa diubah. Ya. Maka itu merupakan qada, ya. Qada, ya. Karena merupakan haknya Tuhan yang tidak bisa diubah-ubah. Hanya Tuhan yang berkehendak di situ. Kemudian contoh yang lain bahwa kematian itu pasti datang. Ya. Jadi sebagaimanapun usaha kita untuk tidak mati, kita tetap akan mati karena itu sudah menjadi ketentuan Tuhan bahwa manusia atau segala yang bernyawa pasti mati. Itu adalah contoh-contoh qada. Nah, berbeda dengan qadar. Ini merupakan, kalau qadar ini merupakan ketentuan Allah. Namun di dalamnya ada usaha manusia itu untuk mendapatkan itu. Misalnya, kita itu menjadi pintar atau menjadi juara kelas karena belajar. Jadi kalau kita ingin pintar kemudian tidak belajar, itu mustahil. Kita melawan qadarnya Allah kalau begitu. Maka ketika kita ingin menjadi pintar, maka belajarlah. Ingin menjadi juara lomba, maka belajar dan berlatihlah. Begitulah ketentuan dari qadar Allah. Ingin mencapai sesuatu, maka harus berusaha untuk mencapai sesuatu itu. Begitulah yang harus kita pahami tentang qadar ini. Beda tadi dengan qada, bahwa segala sesuatunya itu yang qada itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau qadar itu kita harus usahakan untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan itu, tentunya dengan usaha-usaha kita. Baik adik-adik. Jadi setelah kita mempelajari tentang qadar tadi, kita akan membahas sedikit tentang hikmah mempelajari qadar itu sendiri. Yang pertama, kita menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan. Ya, seperti yang saya bahas tadi bahwa ketika kita bercita-cita untuk mendapatkan sesuatu, maka usahakan untuk bisa mendapatkan sesuatu itu. Kemudian, memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas. Misalnya, mengerjakan PR sendiri dan lain sebagainya. Kemudian, giat dan disiplin dalam belajar. Misalnya, sebelum berangkat tidur harus belajar terlebih dahulu. Jadi, inilah hikmah yang bisa kita ambil dari mempelajari qadar, bahwa ketika kita misalkan ingin mencapai suatu keinginan, maka kita harus berusaha. Jadi karena kita memahami qadar ini bahwa segala sesuatu itu harus kita usahakan, maka kita akan senantiasa berusaha. Kita senantiasa akan percaya diri bahwa ketika saya berusaha, pasti saya bisa mencapai hasil yang baik. Jadi adik-adik sekalian, dengan mempelajari qada dan qadar ini, dengan mempelajari materi qadar, ya. Kalau qada kan sudah kita bahas sebelumnya. Dengan mempelajari materi qadar ini, maka adik-adik diharapkan untuk senantiasa berusaha, belajar, berlatih, dan lain sebagainya. Adik-adik harus giat ya dalam belajarnya supaya nantinya bisa menggapai cita-citanya, bisa sukses di masa depan, ya. Oke adik-adik, itulah materi kita pada kesempatan ini. Sebelum kita akhiri, saya akan memberikan latihan ya sebagai tugasnya adik-adik. Yang pertama, jelaskan pengertian qadar. Yang kedua, tuliskan 3 contoh qadar. Dan yang ketiga, tuliskan 3 hikmah mempelajari qadar. Adik-adik sekalian, jadi silakan dikerjakan soal-soalnya
dan yakin dan percaya ketika adik-adik mengikuti materi ini dari awal sampai saat ini, pasti adik-adik bisa menjawab pertanyaan ini dengan mudah. Karena jawaban dari pertanyaan ini ada pada materi kita yang kita bahas tadinya. Jadi adik-adik, sekian materi kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sekian, terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.